GKI Ciledug Raya. Salam Ibu. Baik, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari, Oma Opa. Selamat datang di Bina Grand Parenting sore ini bersama Ibu Pendeta Riani. Perkenalkan, nama saya Kia Sanubatoni. Saya akan membantu Ibu Pendeta Riani dalam memandu acara ini. Nah, Bapak Ibu, Oma Opa, kita akan memulai acara ini bersama Ibu Pendeta Riani. Namun sebelumnya kita akan mengawali dengan doa. Saya persilakan kepada Pendeta Hendra untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih Kak Kesya. Selamat sore Bapak dan Ibu. Saya perkenalkan diri, saya Hendra Setia Prasaja. Saya pendeta tugas khusus di GKI Sinodole Jawa Barat di Badan Bina Warga. Senang bisa ketemu Opa dan Oma yang memberikan diri, juga kakak-kakak yang boleh hadir pada saat ini juga untuk mendukung acara ini. Dan tentunya Pendeta Riani yang mau memberikan dirinya berbagi banyak hal, dan bagi kami ini sesuatu yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan anak-anak ya. Dan kita percaya bahwa 20-30 tahun lagi mereka adalah anak-anak yang akan memimpin, dan itu penting kita layani pada saat ini secara tepat kalau kita dipercaya untuk menjadi pendamping, atau nih Opa dan Oma biasanya ngomong cucu ya, ini jejak-jejak asuhan kita itu akan mempengaruhi banyak hal untuk kehidupan bangsa ini. Maka ini adalah sebuah acara awal dalam perjalanan, mungkin nanti Pendeta Riani juga rindu untuk kita bisa lanjut dengan beberapa materi lebih dalam lagi dari Grand Parenting ini. Ini adalah sebuah proses perkenalan, maka biarlah ini boleh menjadi tempat di mana kita belajar bersama. Dan karena ini Opa dan Oma ya, pasti pengalamannya kaya banget ya. Ada banyak hal yang bisa memperkaya proses kita pada saat ini. Terima kasih Kesya yang akan memandu kita. Saya akan membuka dalam doa. Mari kita berdoa Bapak dan Ibu. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami belajar bersama. Kami mau agar apa yang kami lakukan ini dituntun oleh Roh Kudus, setiap kami boleh bersama-sama mendapatkan hal yang baik yang datang dari Tuhan. Terima kasih dalam Kristus. Amin. Saya serahkan kembali kepada Kiesya. Terima kasih Pak Pendeta. Untuk itu kepada Ibu Pendeta Riani, tanpa berlama-lama lagi saya persilakan. Oke. Selamat sore Bapak Ibu, Opa Oma. Jadi saya panggil Opa Oma atau Bapak Ibu nih ya. Jadi banyak sekali hari ini, senang bertemu dengan Opa Oma yang semangat untuk ketemu atau belajar bersama bagaimana kita masuk dalam Grand Parenting. Apa itu Grand Parenting? Mari kita sama-sama melihat tentang Grand Parenting. Ini sebetulnya istilah umum loh Bapak Ibu. Grand Parenting ini di Amerika sering dipakai juga. Nah, jadi apa itu Grand Parenting? Saya mau coba dulu ulas Alkitabnya ya. Jadi di Ulangan 6 ayat 7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, itu termasuk kepada cucu-cucumu, generasi berikutnya, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, engkau dalam perjalanan, engkau berbaring, atau apabila engkau bangun. Kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari sekarang, yuk kita ajarin ulang-ulang. Kalau cucu-cucu kita lagi makan buah atau nonton film di rumah kita, sedang lagi di mobil, di motor, di beca, atau di pesawat terbang, atau mereka sedang tidur-tiduran sambil minum susu, atau sambil main gadgetnya, atau ketika mereka bangun pagi. Pertanyaannya apa sih yang kita perlu ajarkan nih Opa Oma? Kira-kira Opa Oma tahu nggak? Ayat ini tuh ayat untuk ngomong tentang apa nih Ulangan 6. Apa yang perlu diajari berulang-ulang? Cuci piring, jemur anduk, suruh belajar, atau menurut Opa Oma ada hal lain yang penting di Ulangan 6 ini yang kita perlu ajarkan berulang-ulang?
sesuai dengan firman Tuhan? Apa kira-kira? Ada yang mungkin yang bisa menjawab lewat chat atau yang mau unmute, silahkan. Mengulang-ulangi mengucapkan terima kasih kepada orang lain, Oke. memberi salam, Iya. terus Ya, ya, Wak. terus berjabat tangan. Ayo jabat tangan sama Jabat tangan. Pak D ini ya, D ini ya. Iya. Sederhana itu, Bu Pendeta. Oke, terima kasih banget Pak untuk masukannya. Jadi banyak hal-hal baik ya yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak. Inti payungnya, jadi ada payungnya nih Opa Oma. Payungnya dari ulangan 6 ini semua hal baik yang tadi sudah disebutkan juga termasuk bagaimana payungnya nih, payung besarnya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu. Itu payungnya. Jadi yang tadi dikatakan benar banget, payungnya adalah mengasihi Tuhan. Nah, ini yang dinantikan oleh cucu-cucu kita, bagaimana Opa Oma bisa menunjukkan rasa cintanya kepada Tuhan berulang-ulang. Jadi bukan ngomelnya Opa Oma, marah-marahnya Papa Mama, tetapi yang paling penting bagaimana Opa Oma nih, saya tahu nih Opa Oma saya nih cinta banget sama Tuhan Yesus nih. Nah itu yang mereka perlu lihat berulang-ulang waktu tidur-tiduran, waktu minum susu, waktu mereka curhat-curhat ke Opa Oma, waktu mereka ada di perjalanan mungkin di pesawat bareng sebelahan pakai earphone, pakai headphone, mereka perlu tahu, oh Opa Oma saya tuh cinta banget loh sama Tuhan Yesus. Nah itu yang perlu mereka tahu. Nah, mari kita pelajari gimana caranya ya. Saya ini udah Opa Oma, udah tidak serumah, mungkin juga atau ada yang masih serumah, mengajarkan kepada anak mencintai Tuhan, itu nggak mudah loh. Nah, mari kita lihat dulu apa itu grandparenting. Jadi Opa Oma, Bapak Ibu, grandparenting itu diawali dengan kata parenting. Parenting itu adalah pola asuh orang tua ke anak. Tetapi grandparenting adalah pola asuh Opa Oma kepada cucu-cucunya, gitu ya. Jadi pengasuhan anak kan tadinya menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Tapi karena beberapa faktor tanggung jawab tersebut dialihkan kepada keluarga yang lebih luas. Saya mau berikan sebuah video supaya Opa Oma, Bapak Ibu tahu bahwa ini sebetulnya udah sangat familiar gitu ya. Grandparenting itu sudah banyak ada, khususnya di negara-negara berkembang dan maju gitu. Jadi grandparenting adalah sebuah style atau gaya bagaimana pola asuh seseorang. Jadi seorang psikolog, Devin Cowalt, ini dia bilang, ini Opa Oma kadang-kadang bingung nih, gimana ya, dia cuma punyanya candy sama mainan yang lucu-lucu buat cucunya. Nah, padahal ini perannya penting loh, yaitu siapa mereka? Mereka adalah mamah papahnya si orang tua, yang akhirnya mereka itu semakin bertambah usia, lalu disebut sebagai orang dewasa. Jadi anak-anak kita itu orang dewasa, tapi masih punya opa oma yang juga adalah orang dewasa. Nah, interaksi antara cucu dengan opa oma ini kan sebetulnya ages-nya atau jaraknya sangat jauh ya, berbeda. Nah, jadi karena jauh berbeda, sudah lewat dari generasi mungkin berapa, ada yang beda 70 tahun, ada yang beda 60 tahun, maka style atau gaya kita tuh berbeda-beda gitu ya. Nah, ini bicara tentang bagaimana style setiap opa oma tuh beda cara mendidiknya. Maka mari kita perhatikan bagaimana kita menolong anak-anak kita, cucu-cucu kita ini berproses bersama. Sekarang pertanyaan saya dulu kepada opa oma, mana yang lebih susah nih ya? Mengasuh anak atau mengasuh cucu? Silakan. Yang bilang mengasuh cucu lebih susah, boleh kasih tanda. Mengasuh cucu lebih susah, kasih tanda tuh. Ada tanda ke atas, ada tanda reaction jempol,
mana mengasuh cucu lebih susah daripada mengasuh, Ibu Saptiani, mengasuh cucu lebih susah ya. Ada yang bilang lagi mengasuh cucu lebih susah. Kenapa Bu Saptiani mengasuh cucu lebih susah? Ibu Mahda juga nih. Iya, karena prinsip pengasuh saya kadang-kadang tidak sama dengan prinsip pengasuh orang tuanya dia Betul sendiri. Ya. Betul. Mengasuh, ada lagi Ibu Pipi, mengasuh anak lebih susah daripada mengasuh cucu ya. Pak Steven, silahkan Pak. Mana yang lebih susah ya? Mengasuh Lebih cucu. susah mengasuh anak. Kenapa? Saya aja masih anak-anak dulu. Saya masih anak-anak dulu. Belum mature. Belum Gitu. begitu mature dalam mendidik. Jadi pengalaman. Iya. Sehingga sering lebih galak, lebih marah dan sebagainya gitu ya. Sekarang lebih ini ya. Kurang ajar dan sebagainya. Itu pengalaman saya nggak pernah marah saya. Nggak pernah marah ya? Ya, karena saya pengalaman dengan cucu saya umur 12. Saya kan kerja di perusahaan dan sebagainya udah gaptek ya. Iya, gaptek. Iya. Anak sekarang 10 tahun, 12 tahun udah pinter kan? Udah pinter. Saya waktu itu udah pensiun dan saya belajar bagaimana Zoom, bagaimana segala macam lah di laptop dan sebagainya semua. Anak saya sibuk, jadi saya datang ke cucu saya diajarin. Sabar diajarin, tapi kan saya pelupa kan? Iya. Nanti 2 hari lagi saya datang tanya lagi. Ulang lagi. Ya, terus kalau anak dulu bilang, ya papa lelet gitu. Saya marah ya. Kalau ini opa lelet, saya geli ketawa gitu. Jadi banyak hal-hal yang terutama yang udah rada besaran ya, terutama itu anak 12. Cara bicaranya itu memang lebih mature daripada anak zaman dulu gitu. Sekarang bahasa Inggris ya, gaptek dan sebagainya, semua main game segala macam bahasa Inggris gitu. Yang lebih susah lagi kalau udah 15-16. Udah mulai dewasa. Yang urusannya bertanya itu adalah kalau cucu nih, kalau anak dulu hampir nggak berani nanya tuh. Saya juga nggak berani nerangin dulu. Anak sekarang tuh sangat berani. Hidup buat apa sih? Saya jawabnya luar biasa nih. Gimana nih? Saya cerita ya sebisa-bisanya tuh mengenai Tuhan menciptakan dan sebagainya. Wow, senang banget cucunya bisa diajak ngobrol ya. Ngobrol yang ini. Saya laki-laki kembar 2, tapi apa namanya personelnya dua-duanya lain. Yang satu lebih teknis, yang satu lebih filosofisnya filosofis. Gitu. Nanti kita pelajari itu tuh ya. Dan dia tanya, Opa, saya namanya Ralph kayaknya nggak mau nikah nih. Kenapa? Saya bilang itu papa mama suka ribut gitu. Waduh, saya kaget nih. Jawabnya bagaimana nih? Thank you banget. Itu men-trigger kita untuk belajar bersama Pak Steven. Yeah. Jadi ada orang yang mengasuh cucu lebih susah, ada yang bilang mengasuh anak lebih susah karena anaknya lebih kritis. Tapi juga ada yang bilang cucu-cucu saya lebih kritis nih gitu ya. Yeah. Betul banget. Jadi setiap orang beda-beda ya. Nah, sebuah penelitian grandparenting mengatakan ada 3 indikator dalam grandparenting yang menunjukkan bahwa bukan hanya anak cucu-cucu kita yang berbeda, tetapi opa-omanya juga beda-beda cara ngajarnya atau ngasuhnya. Nah, ada 3 indikator nih. 1, ada opa-oma yang suka ngasuh dengan berinya pujian. Pokoknya hebat terus cucunya. Ganteng, cakep, hebat. Pokoknya kasih pujian terus. Nah, yang kedua, ada opa-oma yang mengasuh dengan banyak memberi nasihat. Pokoknya harus ini, harus itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dan yang ketiga, nah ini, ada opa-oma yang mengasuh dengan memberikan hukuman. Kalau kamu nggak melakukan ini, opa nggak kasih. Kalau kamu nggak gini, oma nggak akan jemput lagi nanti. Wah, pokoknya dengan ancaman dan hukuman. Nah, di penelitian banyak nih opa-oma yang melakukan ini. Nah, lalu Bapak Ibu ini punya pola asuh seperti apa ya selama ini? Jadi hari ini temanya minggu depan ada lagi. Minggu depan ya Kak Hendra? Apa besok? Pendeta Hendra, grandparenting kita dilanjutin minggu depan, Pak. Minggu depan ya. Oke. Jadi minggu ini kita khusus belajar ada 4 pola asuh yang selama ini ada. Silakan opa oma lihat
opa oma nih pola asuhnya seperti apa. Karena bisa jadi pola asuh kita berbeda sama anak-anak kita. Sehingga kita nabrak terus nih. Duh, kenapa ya saya nggak cocok terus nih sama anak saya. Saya mau gini, anak saya begitu. Kenapa ya? Nah, mari kita lihat pola asuhnya. Jadi mana pola asuh Bapak Ibu yang selama ini dijalankan khususnya untuk anak atau untuk cucu. Tadi kan Pak Steven bilang ke anak beda, ke cucu beda. Nah, betul, bisa. Karena pola asuhnya berbeda. Nah, jadi mari kita lihat. Yang pertama, pola asuh pertama, Jim Fay bilang, gitu ya, seorang penulis buku, namanya pola asuh helikopter. Saya nggak tahu nih, Bapak Ibu, Opa Oma punya pola asuh helikopter atau enggak. Helikopter itu kan seperti pesawat tapi lebih kecil, dia terus bisa mendarat lebih banyak di tempat-tempat yang kecil sehingga nggak perlu lapangan pesawat terbang gitu ya. Jadi dia kalau datang kan pakai bunyi tuh ya. Nah, katanya pola asuh hover ini atau helikopter ini dia bisa mendarat kapan aja di tempat di mana anak atau cucunya ada. Tujuannya apa? Semua beres. Jadi tipe opa oma seperti ini, opa oma yang tangani, semua beres. Pokoknya cucu tinggal ikut opa oma. Nah, orang tua yang atau opa oma yang seperti ini hasilnya, maka cucu-cucu atau anak-anaknya satu bergantung. Ini opa oma yang kayak begini nih, anaknya umur berapapun disuapin. Jadi dia makan gampang, tinggal mangap sambil main game dikasih makan gitu ya. Pokoknya beres, semua ngunyem tapi sambil makan enak tutup mulut gitu ya, kasih game, kasih tontonan. Jadi yang penting pokoknya dia makan banyak, tambah gemuk gitu ya. Jadi anak-anak atau cucu-cucu lebih bergantung nih biasanya hasilnya. Karena apa? Kalau nggak ada opa, aku nggak makan. Kalau nggak ada oma, aku nggak bisa makan enak. Karena semuanya ada di opa oma gitu ya. Nah, di sisi lain anak-anak yang seperti ini biasanya ada juga yang lebih tertekan. Kenapa? Karena semua opa oma yang urus. Jadi saya cuma suruh diam aja, mingkem, buka mulut, tidur gitu ya. Nah, ini model helikopter. Jadi anaknya lebih tertekan, lebih neurotik itu lebih stres ya, lebih tertekan. Nomor 3 sama ya. Lebih tertekan, neurotik, dan lebih banyak mengikuti aturan orang tua gitu ya. Jadi lebih bergantung, saya tulisannya lebih bergantung. Nah, pikiran orang tua biasanya gini nih, aduh kamu tuh masih kecil cucu, umur masih berapa, kamu tuh nggak bisa, kamu masih membutuhkan saya sampai kapanpun. Nah, kadang-kadang orang tua ada yang begini ke anaknya. Saya pernah bertemu dengan anak sekitar usia 30 tahun, dia bilang, aduh kak, mama saya itu sampai seperti anak SMA terus di rumah. Bangun mesti diaturin bangun, makan dibilangin harus makan, saya belum makan masih diketokin pintu suruh makan. Kayak anak SMA aja deh gitu. Nah, kalau opa oma seperti ini, itu biasanya tipenya helikopter katanya. Apa aja diurusin, semua beres deh sama saya. Rumah beres, uang beres, makanan beres, pokoknya nggak usah sibuk karena saya nggak mau anak saya susah, gitu pikirannya. Nah, ini helikopter. Nah, dengan seperti ini sebetulnya orang tua mengambil alih tanggung jawab dan peran anak atau cucunya. Opa oma seperti ini biasanya beli baju untuk cucunya yang dianggap pantas. Nggak boleh buka-buka, malu. Masa nanti kelihatan perutnya, pusernya. Terus nggak bisa oma, saya pengennya tuh yang ada kebuka-buka dikit di perut gitu ya. Nggak. Pokoknya ini paling sopan, nanti masuk angin lagi gitu ya. Nah, opa-omanya mikir kayak gitu. Terus cucu nggak boleh punya style sendiri. Jadi kalau hijau harus hijau bawahnya, atas hijau bawah hijau. Enggak, oma, saya mau ungu sama hijau gitu ya. Nggak bisa, itu nggak cocok gitu ya. Jadi semua opa oma yang ngaturin. Terus, nah ini nih, opa oma helikopter tuh.
biasanya potong rambut cucunya nggak pakai izin. Pokoknya potong aja, kenapa? Itu udah reseh itu di poni gitu ya. Harus dipotong, ini mamanya nggak bawa dia sih ke tukang cukur rambut gitu ya. Orang cuma potong segini aja kok. Potong lah. Dipotong rambutnya, tanaman anaknya dipotong, nanti baju anaknya juga diurusin, semua diberesin sama opa oma. Dan merencanakan playdate dengan cucu sekalipun cucunya nggak mau. Nanti ya, opa oma mau datang hari Sabtu, siap-siap semua, mandi. Opa oma mau ajak jalan-jalan. Anaknya nggak mau, cucunya nggak mau, tapi tetap dipaksa gitu ya. Karena dia helikopter tipenya. Apalagi nih, kalau opa oma punya uang, sekolahin anak dan cucu dengan pilihan orang tua atau opa oma gitu ya. Jadi nggak apa-apa, nanti opa yang bayarin. Pokoknya beres, perginya harus ke sana ya. Nah, jadi diaturin, liburan juga aturannya opa-oma dah maunya kemana gitu ya. Nah, kenapa? Karena opa-oma seperti ini tahu yang katanya terbaik. Yang paling tahu yang terbaik ya opa-oma gitu ya. Jadi dia awasin anaknya, mendidik cucunya, kayaknya anak saya tuh terlalu keras deh sama cucu saya. Kayaknya nggak boleh deh kayak gitu, terlalu keras. Atau yang lain, ini anak saya ini terlalu memanjakan deh, saya mesti tegur dia gitu ya. Nah, ini tipe helikopter. Lalu dia memberikan solusi yang lebih baik dari apa yang dilakukan anaknya supaya cucunya mendapat yang terbaik. Udah ke dokternya oma aja, karena dokter oma paling baik gitu ya, atau dokternya opa gitu ya. Nah, dia nggak peduli tuh apa kata ahli. Jadi ini menakjubkan banget nih. Nih dia acungin jempol, Pendeta Hendra kan ini grand parenting pertama ya, tapi banyak sekali opa-oma yang mau belajar, keren banget gitu ya. Jadi ini tipe helikopter nggak perlu belajar. Pokoknya saya tuh udah tahu dari 100 tahun yang lalu, sama lah, gaya mendidik pasti harus dikerasin gitu ya. Nah, pokoknya saya tahu yang terbaik. Jadi sehingga semua diatur. Cucu duduk aja diatur. Duduknya harus ini ya, kakinya mesti rapat cucu gitu ya. Semua diatur. Ada aturan yang harus dipenuhi oleh si cucu kalau cucunya ada di rumah opa-opa. Nah, ini tipe helikopter namanya. Ada yang tipe seperti ini opa-oma sampai terus berbeda sama papa mamahnya. Nah, ini kalau udah nabrak sama papa mamahnya si anak, kita bilang nggak ngerti itu gimana cara dia ngurus anak, beda sama saya gitu ya. Nah, karena kita pakai cara ini namanya tipe helikopter. Nah, ada tuh buku-bukunya. Bagaimana menghadapi opa-oma helikopter. Jangan sampai kaget ya opa-oma. Salah satu tipsnya nih katanya untuk menghadapi opa-oma helikopter seperti itu, salah satunya, sorry nih ya, berikan jarak untuk nggak banyak ketemu sama opa-oma. Aduh, sedih banget ya. Makanya ada tuh nanti anak-anak yang udah dah nanti aja ketemu opa-omanya bulan depan aja udah gitu. Jangan sekarang. Jadi memberi jarak. Kenapa? Karena model asuhnya papa mama berbeda dengan opa oma. Sehingga waktu nabrak, mereka nggak mau menyakiti hati opa omanya. Jadi ya udah deh kita kasih jarak, kita jarang ketemu dulu, anak-anak cucu-cucu lagi sibuk gitu ya. Nah, ini salah satu alasannya gitu ya. Yang kedua, ini lebih galak lagi nih ya. Ini akibat nggak tahu opa-oma ada yang pernah hidup di zaman kolonialisme nggak ya? Jadi drill sergeant namanya, grandparents. Jadi orang tua atau opa-oma yang modelnya drill sergeant, kayak sersan pelatih katanya gitu ya. Nah, seperti apa? Nah, ini kata yang sering diucapkan entah ke anaknya atau ke cucunya. Katanya suka ngomong gini, nah kan, opa bilang apa? Atau, nah, sudah berapa kali oma bilang, nggak dengerin oma sih, gitu. Nah, ini biasanya cirinya si drill sergeant atau sersan pelatih. Nah, ciri-ciri drill sergeant ya, satu, yang opa oma tahu dari dulu zaman Tuhan Yesus lahir atau zaman Adam Hawa, anak-anak Tuhan itu harus taat. Nah, ini drill sergeant. Ini tipe satu tipe. Enggak semua tipe seperti ini. Ciri drill sergeant menyuruh anak cucu mesti taat sama orang tua sama opa oma.
Jadi kalimatnya selalu merupakan kalimat perintah yang harus diikuti karena opa oma paling tahu. Karena opa oma paling pengalaman. Karena opa oma punya pikiran yang paling baik. Yang kedua, karena opa oma tahu yang terbaik, maka keputusan yang terbaik di tangan orang tua atau opa oma. Nah, ini si drill sergeant. Yang ketiga, ini juga bisa dilakukan, diturunkan nanti ke anak-anak kita, Bapak Ibu. Jadi yang ketiga, hasilnya anak-anak kita jadi good follower. Ada nggak cucu atau anak-anak kita yang begini? Kamu mau nggak ikut sama opa oma liburan? Tanya papa aja, gitu ya. Nah, ini biasanya good follower nih. Mereka nggak tahu, nggak bisa ambil keputusan. Ya semuanya emang yang memutuskan adalah orang tua atau opa oma. Jadi dia jadi good follower. Nanti repotnya dalam pergaulan mereka sehari-hari, mereka akan jadi follower teman-temannya. Susah jadi leader. Karena mereka biasanya tidak ambil keputusan. Yang ambil keputusan orang tua atau opa oma. Dan yang keempat, pikiran mereka adalah, oke, pikirannya orang tua atau opa oma nih ya, kamu nggak bisa pikir sendiri. Jadi saya mesti bantu kamu untuk berpikir. Nah, ini diteruskan dari generasi ke generasi sampai anak-anak kita susah bersikap kritis. Kalau mau kritis disalahkan. Kalau mau kritis sedikit dianggap nggak umum. Berpikiran aneh. Berpikiran tidak pada tempatnya. Akhirnya mereka menjadi apa? Minder. Malu. Nggak berani. Minta bill ke restoran aja nggak berani cucunya. Opa aja deh. Aku malu gitu ya. Nah ini karena biasa diaturin. Jangan kayak gitu ngomongnya, malu-maluin. Ayo salam. Nah ini drill sergeant nih. Jadi udah langsung memberikan penilaian kepada cucu. Malu kamu kayak gitu. Kamu nggak manis. Kamu nggak pinter. Wah pokoknya ada banyak penilaian yang negatif kalau dia nggak ikut apa kata opa oma. Nah anak-anak seperti ini atau cucu-cucu seperti ini akhirnya kelihatan manis kalau taat. Padahal tadi kan Om Steven juga bilang, enggak anak-anak cucu-cucu kita kritis loh sekarang gitu ya. Enggak berani dia kritis kalau punya opa oma drill sergeant. Nanti disalahin sih, dibentak, dimarahin sama opa oma gitu ya. Nah, yang ketiga, ini sebetulnya bukan pola asuh, tetapi akibat dari pola asuh yang pertama dan kedua, akhirnya orang tua atau cucu opa oma, dia biasanya diteruskan oleh orang tuanya. Kenapa? Karena papa mamahnya si opa oma ini drill sergeant. Jadi keras, menghukum, memerintah, membentak, membandingkan, menyalahkan, menyudutkan, menyalahkan di depan anak juga. Aduh, kamu kok gitu sih kalau ngurusin anakmu? Emang mama ngajarin yang kayak gitu? Nah, akibatnya yang ketiga, ada anak-anak yang ikut laissez faire. Ini bahasa Prancis katanya. Maksudnya apa? Modelnya permisif. Ya biarin aja anak saya. Udah opa oma, udah deh, udah terserah dia mau nonton apa, biarin aja, biarin gitu ya. Nah jadi tipe ketiga ini yang seringkali bentrok opa oma sama anak-anaknya. Kenapa? Karena cucunya akhirnya disuruh dibiarin aja. Aduh, itu anak-anak muter-muter, teriak-teriak di mall, lari-lari, nanti diculik lagi. Biar aja, biar udah jangan diurusin. Pokoknya itu sebagai tindakan untuk memberontak terhadap orang tuanya, gitu ya. Jadi biarin aja si laissez faire ini bilang, si Diana Baumrimm dia bilang bebas, apa saja boleh, gitu ya. Mau makan apa aja boleh, nggak ada aturan. Juga sangat fleksibel. Salah satunya emang karena dia nggak tahu model parenting seperti apa lagi yang mesti dipelajari. Abis kalau kayak bapak saya kasihan, anak saya bisa stres. Jadi saya biarin aja deh anak saya mau ngapain, bebas. Nah, mereka memilih untuk menjadi best friend atau sahabatnya anak-anak. Idih, kok bisa ya anak saya tuh sama cucu saya nggak ada batasan, boleh panggil nama gitu ya. Itu membebaskan. Relasi dengan anak kelihatannya harmonis dan penuh cinta. Itu yang paling penting kata orang tuanya. Nah, yang ketiga, nah ini. Biasanya laissez faire ini muncul karena guilty feeling opa oma atau guilty feeling papa mama yang sibuk bekerja.
Aduh, dulu saya tuh nggak sempet ngurusin anak saya, sekarang cucu saya urusin. Udah. Jangan banyak-banyak diatur-atur. Pokoknya dia mau apa aja boleh, yang penting dia happy, nggak tertekan. Nah, orang tua atau opa oma yang merasa bersalah, ini akhirnya karena dulunya sibuk meninggalkan anaknya, sekarang membiarkan. Dan yang paling penting buat mereka tuh lebih ke quality time. Udah yang penting pokoknya selama saya ketemu dia happy. Karena apa? Karena itu lebih baik daripada saya nggak pernah punya waktu buat anak saya dulu. Sekarang buat cucu saya berikan waktu. Nah, laissez-faire ini membuat anak-anak atau cucu-cucu akhirnya nggak belajar prinsip penting dalam hidup. Nggak tahu mana yang penting, apalagi bertemu Tuhan Yesus, terserah aja deh mau agama apa gitu ya. Nah, orang tua yang seperti ini saya bertemu dengan, kalau orang tua anak-anak yang mau menikah tuh, nanti kalau anak kamu nggak jadi Kristen gimana? Nggak apa-apa, terserah mereka. Jawabannya kayak gitu. Kenapa? Karena mereka udah jenuh diatur sama papa mamahnya. Jadi sekarang saya mau jadi orang tua yang membiarkan. Yang penting pokoknya anak saya happy. Saya nggak mau nih jadi tertekan seperti saya punya orang tua dulu neken saya, gitu ya. Nah, ini akibat ketiga. Padahal modal ini dampaknya dari orang tua justru mereka nggak mau belajar. Jadi bersyukur sih walaupun tidak banyak orang tua yang mau belajar sekarang parenting, gitu ya. Nah, jadi ada berbagai tipe yang saudara jalani. Yang mana nih saudara? Jadi tipe helikopter mengambil alih. Tipe drill sergeant itu memberikan perintah. Tipe permissive, laissez-faire itu membiarkan. Nah, dari tiga ini, mana yang kita jalani biasanya? Yang saya jalani adalah yang keempat. Yang saya pelajari waktu studi terakhir saya adalah bagaimana menjadi orang tua konsultan. Ini beda lagi ya. Bukunya namanya Love and Logic. Mencintai dengan cinta dan logika. Gimana caranya konsultan, kita bisa pelajari nanti minggu depan. Tapi beberapa prinsip-prinsipnya konsultan parenting itu adalah gini. Konsultan parenting percaya bahwa anak-anak itu berubah. Cara berpikir mereka berubah dari concrete thinkers menjadi abstract thinkers. Apa maksudnya? Jadi anak-anak kita nih, cucu-cucu kita, Bapak Ibu, dari kecil ke remaja, ke pemuda, gaya berpikir mereka tambah kompleks, tambah bagus. Jadi cara berpikir mereka mulai dari konkret, ini papa, ini mama, ini opa, ini oma, itu konkret. Nah, mereka mulai abstrak dengan berpikir begini, papa beda sama mama. Papa suka makan babi, mama suka makan sayur. Oh, jadi beda nih, abstrak ya. Tapi papa itu seperti opa. Nah, dia bisa bilang kayak gitu tuh. Itu mulai abstrak tuh. Mulai kayaknya opa yang mana? Opa yang dulu udah meninggal. Ah, dia udah mikir kayak gitu tuh. Itu abstrak. Jadi berpikir kompleks. Nah, konsultan parenting percaya bahwa anak-anak berpikiran kompleks, maka jadi kan udah mulai rumit kan, mulai kritis. Maka orang tua perlu mendampingi mereka untuk belajar berpikir. Nggak bisa dibiarin aja anak-anak belajar berpikir begitu, tapi perlu didampingi. Nah, si konsultan parenting mempelajari cara kerja otak. Jadi kita nggak bisa biarin aja terserah mau ngapain, atau kita nggak bisa perintahkan anak untuk melakukan sesuatu, dan dia nggak bisa mikir, diam aja, pokoknya ikut aja, taat aja, nggak bisa. Jadi mereka perlu belajar berpikir. Jadi konsultan parenting mengajak orang tua dan opa-oma untuk mikir gimana caranya masuk ke dalam pikiran anak. Nah, ini yang tantangan buat kita nih, opa-oma, yang kita siap nggak belajar untuk mengajak cucu kita berpikir. Jadi nggak cuma dikasihin makanan, suruh makan, telan, abisin.
nggak dikasih mainan gadget, ya udah nonton depan TV aja, nggak usah mikir. Kita ngajarin anak-anak cucu-cucu kita untuk berpikir. Nah, apa sih yang mereka pikir? Salah satu pikiran mereka adalah anak-anak mulai belajar yang namanya sebab akibat. Sebab akibat ya. Kalau saya ke rumah opa oma, maka saya boleh bebas main gadget. Nah, dia udah tahu tuh sebab akibat. Kalau saya minta dibeliin makanan enak, mintanya sama opa, jangan sama oma. Dia udah tahu tuh sebab akibat. Kalau saya mau tidur nggak usah belajar, oma itu ke oma aja. Pasti oma kasih. Nah, ini mereka udah tahu sebab akibat. Maka kita perlu menolong mereka agar tahu sebab akibat itu ada di pikiran mereka dan kita ajarin mereka cara mikirnya. Ya. Yang ketiga, kita perlu tahu sebagai konsultan parenting bahwa anak-anak kita itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan perilaku. Maksudnya apa sih? Jadi mereka ini perlu di pikiran mereka tuh mengolah. Oke, pikiran saya adalah saya pengen main gadget. Perasaan saya pengen main, nggak pengen belajar. Rasanya seneng kalau main. Perilaku saya ambil handphone opanya, main mulai handphone opanya, karena dia nggak dikasih handphone sama papa mamahnya. Nah itu perilaku. Ya, kalau konsultan parenting menyadari Bapak Ibu, anak-anak itu punya pikiran, punya perasaan, punya perilaku, dan ketiganya perlu diolah secara sehat. Jadi kalau nggak bisa diolah secara sehat, maka nanti ada satu yang mereka nggak bisa dikontrol. Maksudnya nggak bisa dikontrol tuh gimana? Maksudnya begini, kalau mereka nggak tahu bahwa mereka mesti mengontrol pikiran dan perasaan mereka, akhirnya mereka teriak aja perilakunya. Nggak mau teriak. Nah, opa oma kan paling gini, ya daripada dia nangis, kita kasih gitu ya. Nah, itu perilaku. Padahal sebetulnya dia perlu tahu, dia punya pikiran dan perasaan yang mesti diolah. Nggak bisa teriak-teriak aja begitu. Nah, sebagai opa oma, kita perlu tahu gimana caranya agar dia bisa mengolah pikiran, perasaan, perilaku dia. Supaya di depan opa oma nggak cuma teriak aja dikasih permen, teriak aja dikasih makanan enak atau junk food gitu ya. Tapi dia mau mikir. Nah, gimana caranya jadi opa oma yang ngajak cucunya mikir gitu ya. Jadi perilaku anak kan berasal dari pikiran dan perasaan. Yuk kita bantu anak berpikir atau cucu kita berpikir tentang perilakunya dan bisa merasakan kalau dia tuh bisa nanti kontrol aksinya. Jadi nggak maksa kalau di depan opa oma gitu ya. Nah, yang ketiga dia bisa kontrol aksinya dia. Dengan apa? Caranya adalah opa oma kita berlatih kalau nanti bersedia minggu depan kita berlatih untuk memberikan pilihan-pilihan yang terbatas kepada cucu kita. Itu membuat mereka bisa kontrol gitu ya. Nah, jadi itu dari saya, ini ntar saya lanjutin lagi. Tapi opa oma silahkan kalau ada pertanyaan. Jadi saya mau kasih kesaksian aja nih ya, kesaksian cucu. Menjadi opa oma konsultan yang dinanti-nantikan cucu tuh kayak apa? Nih ada satu cucu yang bilang gini, aku suka oma. Kenapa? Karena omaku tuh ngerti kalau aku lagi jatuh cinta atau patah hati katanya. Wes, ini keren banget nih ya. Jadi omanya tuh tahu banget perasaan anaknya. Ini penting yang tadi kan, pikiran, perasaan, perilaku gitu ya. Dia mesti tahu nih perasaan cucu saya ini lagi apa ya, gitu ya. Nggak cuman nasehatin nih anak kecil nggak boleh pacaran gitu ya. Wah udah ditinggalin itu kalau kayak gitu. Tapi oma saya ngerti, saya lagi jatuh cinta katanya gitu ya. Terus aku suka opa. Kenapa? Karena opa jarang bicara. Tapi sekalinya bicara, opa pasti lucu katanya gitu ya. Nah ini
Jadi opa oma konsultan tuh bukan opa oma yang banyak ngoceh, tapi opa oma yang jarang bicara, sekali bicara bikin cucunya seneng. Nah, gimana tuh caranya ya? Nah, nanti kita coba, bisa nggak ya pelajari seperti itu. Yang ketiga, aku suka masakan opa katanya. Kenapa? Karena opa tahu yang aku suka. Ini nih, jadi belajar parenting tuh nggak akan pernah cukup selesai sampai kita opa oma. Karena kita belajar tahu apa yang cucu kita suka. Lalu, aku suka oma katanya. Kenapa? Karena karena omaku bisa menjahit celanaku yang sobek katanya. Jadi jadi kalau perlu cari oma gitu ya. Jadi ini salah satu cara untuk melekatkan cucu dengan opa oma. Yaitu kalau opa oma punya keahlian, nah lakukan untuk menolong cucu-cucunya. Ada yang opa bantuin cucunya bikin prakarya gitu. Jadi dia ingat, kalau aku punya prakarya sulit, jangan bilang papa mama, bilangnya opa. Pasti opa bisa tolongin gitu ya. Nah, itu opa oma konsultan. Yang kelima, aku suka opa. Kenapa? Karena opa pintar memperbaiki mainanku yang rusak, katanya gitu ya. Wow, keren banget nih opa-omanya nih. Tapi yang terakhir nih beda. Aku nggak suka oma. Kenapa? Karena oma selalu kasih nasihat dan larangan. Pusing aku dengerinnya gitu ya. Nah, coba opa oma sekarang bagaimana caranya supaya terus dinanti-nantikan oleh cucu-cucunya. Yang pertama, ngerti perasaannya cucu. Yang kedua, ngomong sedikit tapi berkesan di hati, bikin ketawa cucunya. Yang ketiga, mengerti kesukaannya cucu. Yang keempat, tahu apa yang cucunya perlukan. Kalau punya masalah, bagaimana menolongnya. Yang kelima, nah ini, dekat dengan dunia mainannya cucu. Jadi opa-oma perlu belajar TikTok, perlu belajar Instagram supaya tahu cucunya lagi ngomong apa di Instagram. Kalau mau nanti kita pelajari bersama, tuh jagonya Kak Hendra tuh. Nah, terus ingat, opa oma yang dinanti itu bukan nasihat atau larangan, tapi kata-kata yang terbatas bikin cucunya bisa tersenyum bahkan tertawa. Nah, itu dari saya opa oma, bagaimana menjadi opa oma konsultan. Ini baru kulit luar kayak pisang. Jadi nanti kalau kita mau belajar lagi sama-sama dari Jim Fay, nama pengajarnya, bukunya gitu ya, dari Amerika, nanti kita pelajari lebih lanjut. Nah, silahkan kalau ada sharing atau pertanyaan dari Bapak Ibu. Apakah ada? Saya persilahkan. Kembalikan kepada Kak Kesa. Iya, silakan Oma Opa, apakah ada yang ingin bertanya atau mau sharing? Ya, saya kembali Bu Sapti mau bertanya. Iya Bu, silakan. Silakan Bu Sapti. Ya, saya akan punya 2 cucu. Satu sudah kuliah, satu masih SD. Nah, itu yang menjadi tanggung jawab saya. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cucu saya yang sudah kuliah itu, kalau dia itu, yaitu tadi jatuh cinta, misalnya dengan teman yang tidak seiman dengan kita. Itu bagaimana saya harus menjawab mereka. Yang kedua, untuk cucu yang kecil, yang sekarang kan suka main gadget itu. Sedangkan saya sendiri kan enggak, istilahnya gaptek lah, enggak begitu paham, wong usia sudah banyak. Dia harus ingin main terus. Nah, kalau saya larang atau saya batasi jam-jam tertentu, dia marah. Bagaimana jalan keluarnya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bu Saptiani. Saya kira ini juga salah satu pergumulan para opa-oma ya. Jadi satu, menghadapi cucu yang banyak main gadget. Kedua, cucu yang pacaran dengan orang yang tidak seiman. Wah, ini apa perasaannya ya kira-kira ya ngalamin ini? Ada kesel, sedih, kecewa, apa tuh Bu Saptiani perasaannya? Ya, takut
Karena pengalaman-pengalaman dari orang lain, bagaimana kalau nikah dengan yang tidak seiman, sama mungkin bahagia tapi pada akhirnya itu menderita, karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa gelap dan terang tidak bisa berjalan sama-sama, itu sudah saya jelaskan. Tapi ya anak sekarang kata, aku kan sudah besar, kan bisa memilih. Nah, itu saya berikan contoh-contoh yang sudah pernah dialami oleh orang lain. Bagaimana kalau kita itu menjual Tuhan? Saya berikan contohnya itu. Oke, saya memberikan pilihan kepada Bu Saptiani. Bu Saptiani kalau mau dikenal oleh cucu, ya, lebih pengen menjadi oma polisi atau oma konsultan? Oma konsultan. Oma konsultan. Oke, terima kasih. Berarti semua yang berkaitan dengan polisi kita perlu singkirkan itu. Apa itu polisi? Satu, nyalahin kalau salah. Gitu ya. Polisi itu jarang kasih hadiah kalau kita benar ya, tapi nyalahin kalau kita salah. Yang ketiga, kasih hukuman. Nah, yang ketiga, kasih nasihat yang banyak, gitu ya. Nah, jadi kalau mau jadi orang tua oma konsultan, prinsipnya gini. Kita belum memberikan nasihat kalau cucu kita tidak bertanya. Kalau cucu kita mulai nanya, nah baru kita ngomong pendapat oma sih, gitu. Itu mulai dari gitu, pendapat oma sih. Nah terus gimana dong? Saya tuh nggak tahan, rasanya pengen nasehatin cucu gitu kan ya. Oh bisa, caranya ngomong ke Tuhan lebih banyak dibandingkan ngomong ke cucu. Nah itu, karena apa? Karena Tuhan sayang sama cucu kita. Jadi Tuhan tolong supaya Tuhan bicara sama cucu saya lewat berbagai cara. Nah nanti kalau Tuhan udah bicara ke cucu saya, dia pasti nanya sama opa-oma. Itu sama seperti orang tua konsultan. Saya menyiapkan diri kalau anak saya bertanya. Tapi seperti tadi tipsnya tuh, Bu, bicara yang sangat sederhana. Kalau kepanjangan, itu kayak dia dengerin musik nanti. Dia nggak denger omanya ngomong apa. Jadi kata-kata yang sangat sederhana. Lalu gimana dong kalau sampai akhirnya dia pacaran dan beneran nikah sama yang bukan seiman? Nah ini, kita perlu lihat di belakangnya. Kalau anak-anak mencari dan menemukan orang yang tidak seiman, berarti dia belum melihat dan merasakan indahnya hidup dengan keluarga seiman. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah mempromosikan indahnya hidup di dalam Tuhan dengan menjauhi banyak kekerasan, perintah, larangan, sehingga mereka nikmat. Biar nanti dia, oma doain aku dong, gitu. Nah itu tuh kuncinya. Tunggu sampai dia minta didoain. Nah terus sekarang tentang gadget. Membatasi gadget bukan cara yang diperlukan oleh anak atau cucu. Yang diperlukan adalah mencari kegiatan yang sama serunya dengan gadget. Jadi kalau misalnya dia lagi main gadget, tolongin dong, yuk kita ini masak bareng sama oma, misalnya gitu. Itu mencarikan kegiatan pengganti. Nah, jadi opa-oma perlu mencarikan kegiatan pengganti yang sama serunya dengan permainan gadget. Dengan obrolan yang sama serunya dengan ngobrolan gadget. Kalau bisa, dia akan beralih pasti. Jadi kalau diperintahkan untuk lepas gadget, dia pasti nggak mau karena nggak ada permainan pengganti yang seru. Tapi kalau opa-oma bisa menemukan, yuk kita makan yuk ke depan sana. Opa-oma dapat uang nih, kita makan enak tuh di sana. Tinggalin gadgetnya. Tapi kita sambil ngobrol nih kalau makan. Oke, ngobrol gitu. Terus makan bareng bersama gitu. Nah itu mengganti namanya.
namanya istilahnya substitusi, menggantikan hal yang menyenangkan yang satu dengan aktivitas lain yang sama menyenangkannya. Begitu Bu Saptiani? Terus gini, misalnya kita bertanya, karena teman bertanya sama anak cucu saya yang sudah dewasa tadi, kan dia sering datang ke rumah, terus dia kan di Surabaya, atau di sana, terus kalau sering datang ke Jombang itu dia pakai teman lagi. Apa saya salah kalau tanya itu siapa? Temanmu atau pacarmu, itu salah apa enggak gitu loh. Kalau bertanya nggak salah, tapi kalau nasehatin atau ngatur kayak polisi itu yang membuat dia nggak mau cerita. Iya. Ya. Jadi ikutin perasaannya aja nanti, gitu ya. Oke. Terima kasih Bu Saptiani. Tuhan berkati. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu lainnya? Ini cucunya Bu Saptiani udah umur ya, remaja ya, pemuda rupanya. Ada yang Opa Oma punya cucu masih kecil, ada pertanyaan lain? Silakan, saya persilahkan. Saya Bu Riani, Pak Bambang. dari Jogja. Mari Pak Bambang, silakan. Sepintas tadi kalau tidak keliru ada 4 pola asuh. Ya Pak. Ya. Nah, saya mengamati tadi beberapa poin. Saya kan punya cucu 2 Bu, yang satu 10 tahun, yang satu 5 tahun. Oke. Saya mengamati ada bagian masing-masing pola asuh itu ada pada saya Bu. Jadi mungkinkah itu bisa kita gabung boleh ya, bisa Bu ya? Pak. Gabung biasanya per kasus Pak. Ya. Misalnya, kalau untuk makan saya bisa drill sergeant. Nanti kalau misalnya pas lagi main saya helikopter bisa. Iya. Jadi di kombinasi mana yang baik gitu ya, Bu ya. Betul, Pak. Jadi 4-4-nya bisa dikombinasi, tetapi yang penting kita nanti membuat anak-anak kita mau berpikir, Pak. Jadi bukan kita yang kasih pikirannya ke anak didulangin gitu loh, Pak. Tapi kita berikan usulan-usulan untuk mereka bisa memilih. Ya. Terima kasih Pak Bambang. Sama-sama Ibu. Ada lagi? Saya boleh nanya lagi? Mari Pak. Nerusin yang tadi sedikit ya. Oh ya, Pak Steven gimana? Saya punya cucu 5, anak 3, tapi baru 2 yang punya anak. Anak saya, cucu saya antara 12 sampai 16. Kalau yang paling besar itu kan saya juga mendidik merekanya juga dengan disiplin, dengan keras, bagus, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kita itu juga menurun ke cucu saya yang diajarin oleh anak pertama itu. Tapi anak saya yang paling kecil, saya udah lebih ngerti dan lebih halus gitu. Dan dia juga anaknya juga peluk-peluk, cinta-cinta dan sebagainya gitu. Jadi saya mesti apply both different ke cucu saya yang dari anak pertama dan anak ketiga gitu. Nah, tadi mengenai anak yang pertama itu, ini yang paling susah karena anak umur 16-17 itu pertanyaannya itu yang susah dijawab. Ya, mengenai cinta, mengenai kehidupan, kenapa mesti sayang orang tua, dulu hukum alam, kenapa nikah dan sebagainya. Saya kadang-kadang suka kewalahan, tapi tadi kan dibilang mesti lucu gitu ya. Jadi waktu dia bilang iya ngapain menikah gitu kan, papa mama sering ribut katanya, suka kelahi katanya, ribut kan kalau pagi kalau sore. Terus saya jawab, langsung saya berpikir beruntung ribut loh, itu perbedaan pendapat, nanti pendapatnya bersatukan. Coba kalau diam aja bercerai saya bilang nanti. Terus saya jawab, dia ketawa geli gitu. Menemukan ini pengalaman ya, coba kita nemukan satu jawaban yang praktis dan sebagainya. Betul. Gitu. Ya. Kalau mengenai live ya itu susah lah, saya cari-cari di Alkitab lah. Iya. Itu menakjubkan sekali loh, anak remaja mau ngobrol sama opanya. Justru mungkin sama anak pertama kan, anak saya pertama kan galak seperti saya dulu. Mungkin dia enggan untuk bertanya, bapaknya diomelin kali. Dan nanya apa gitu. Jadi tiap kali dia suka telepon saya dan kalau datang dia nanya dan sebagainya gitu. Keren banget itu. Jarang sekali anak remaja mau tanya sama opanya. Jadi pertahankan. Pertama mungkin juga karena saya sama istri saya tuh sering berhubungan dengan mereka gitu. Apa kabar, gimana pelajarannya? Ya nanya aja cuman begitu. Dia cerita lah macam-macam.
Iya, 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 iya. Tidak terlalu dekat sekali juga karena memang saya udah bilang sama istri saya jangan terlalu turut campur. Nanti malahan anak saya hilang tuh dibawa sama istrinya karena kita terlalu turut campur. Iya, 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 iya. Tapi menakjubkan bisa menjadi contoh kalau anak remaja bisa nanya atau nelfon atau ngobrol sama opanya, Ya, berarti dia membutuhkan figur ayah ya. ya, Jadi terima kasih Opa ini udah menjadi wakil dari figur ayah yang dibutuhkan. ya. Karena sebetulnya anak-anak di zaman ini pun masih patriarkal budayanya. Budaya patriarkal itu berarti dia masih membayangkan Allah itu seperti Opa atau seperti Papa. Ya. Nah, ketika Papa yang sibuk tidak hadir dalam hidup cucu atau anak, maka diperlukan figur opa yang penuh cinta, yang bisa bikin dia ketawa, yang bisa ngarahin dia untuk mencintai Tuhan, yang membuat dia bisa kritis daripada baca internet, mendingan nanya sama opa. Dan Itu saya yang nanya opanya internet. bagus, bagus. Ketika opa nanya, itu membuka komunikasi. Iya. Nanti satu kali ada pertanyaan-pertanyaan cucu yang merupakan pertanyaan eksistensialis, keberadaan hidup, filosofis. Nah, itu sangat dibutuhkan karena kalau enggak dia bisa cari di internet, tersesat dia gitu ya. Dan kita buka hati dan ada waktu. Misalnya memang anak saya kan dua-duanya kerja gitu. Jadi kalau anterin ke dokter gigi, anterin ke dokter mana tuh ayahnya suruh saya sama istri saya nganterin gitu. Oh, wow, keren. Ya, ya. Jadi, quality time dengan mencari waktu untuk bisa tidak ada orang tuanya tapi ngobrol sama kita. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Steven untuk contohnya. Tuhan berkati terus, semoga cucu-cucu yang lain juga dekat sama opanya ya, sama omanya. Terima kasih. Ada masukan dari Bu Eni, mesbah keluarga sangat penting, betul sekali. Jadi tiap anak itu punya waktu konsentrasi yang terbatas, Bu Eni dan Bapak Ibu. Jadi kalau yang disebut dengan mesbah keluarga, ini yang terpenting adalah ritual duduk bersama bertemu Tuhan Yesus. Entah itu setiap malam tahun baru, malam Natal, setiap minggu sekali. Yang penting anak-anak tidak, cucu-cucu tidak merasa terpaksa. Ketika opa oma mendudukkan, mengajak mereka berkumpul bersama dan berbicara sama Tuhan. Itu penting banget. Saya ingat banget opa saya itu paling suka ngumpulin cucu-cucu itu kalau tanggal 25. Jadi sebelum buka kado kita berdoa bareng gitu ya. Nah, itu ritual yang tidak bisa dilupakan seumur hidup. Nah, buatlah opa oma ritual panggil cucu tapi bikin cucunya seneng. Sehingga di tengah-tengah senengnya mereka, di situ kita pertemukan mereka dengan Tuhan. Jadi dibawa ke Tuhan gitu ya, nyanyi bareng, berdoa bersama, tapi jangan terlalu lama. Kalau kelamaan, bosan anaknya, nanti malah terpaksa mengikutinya. Padahal itu ritual yang sangat baik. Jadi terima kasih Bu Eni mengingatkan kebiasaan bertemu Tuhan bersama keluarga dan opa oma itu perlu dipertahankan sampai akhir hidup Bapak Ibu. Jadi sampai akhir hidup opa oma saya, kami masih tetap terus berkumpul tanggal 25 Desember. Nah setelah opa oma nggak ada, kami nggak ada kumpul-kumpul lagi. Itu sangat disayangkan sekali gitu ya, sedih banget nggak bisa punya acara ngumpul bareng, udah nggak sambil ngobrol-ngobrol lagi. Nah jadi opa oma mari munculkan satu ritual aja buat keluarga besar, tapi dekatkan keluarga besar ke Tuhan dalam waktu yang singkat aja, nggak usah lama-lama sampai oma bosan pengen pulang gitu. Oh jangan sampai dia pengen pulang gitu ya, tapi buat sampai mereka, oma aku pengen lagi yang kayak begini, opa aku pengen yang kayak gini gitu ya. Terima kasih Bu Eni untuk mengingatkan kita semua. Ada lagi dari Bapak Ibu yang mau bertanya atau memberikan kesaksian? Silakan. Dengan cucunya, apa yang dilakukan dalam grand parenting ini. Boleh saya, Bu? Mari Bu Wilma. Ya. Selamat sore, Ibu. Terima kasih untuk pencerahannya, amat sangat berarti. Saya baru ngeh ternyata grand parenting itu amat sangat penting ya. Nah, yang saya mau kasih kesaksian aja, cucu saya ini umurnya 4 tahun, saya punya 7 cucu. Yang lain-lain masih kecil. Nah, yang umur 4 tahun ini
karena papa mamanya sibuk, jadi anaknya setiap waktu les, jadi dia les di IF, English First. Jadi orang tuanya membiasakan anaknya tuh ngomong bahasa Inggris. Wah. Saya yang harus memantau untuk homework-nya, terus daily speaking-nya di rumah gitu. Dengan keterbatasan saya gitu. Ya. Nah, saya ajarin dia berdoa. Jadi setiap di meja makan, siapapun yang duduk di meja makan, saya ajarin cucu saya doa makan. Doa makannya sederhana. Tuhan Yesus berkati Oma, Opa, siapa yang duduk di situ, termasuk dia namanya Charlotte. Charlotte mau makan, tolong berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Jadi itu kebiasaan setiap kali mau makan. Sampai kalau kita makan di restoran bersama pun selalu panggil dia, Charlotte yang berdoa. Begitupun di rumah kalau setiap hari dengan adanya pandemi ini kami selalu beribadah tiap malam, walaupun di dalam kamar. Gitu ya. Jadi kami nyanyi bersama. Jadi cucu saya tuh udah tahu nyanyinya kalau habis baca Alkitab lagunya apa. Dia udah tahu tuh haleluya, haleluya gitu. Terus kalau udah selesai ibadah, dia udah tahu lagunya Bapa terima kasih, Bapa terima kasih gitu. Jadi dia udah dibiasakan gitu nyanyi. Beribadah. Nah, kalau mama papanya jemput, tiba-tiba ada kepentingan, mereka jemput cucu saya selalu bilang, enggak, tunggu dulu mau ibadah sama oma. Oh, mantap. Nah, ini dulu saya nggak praktekkan ke anak-anak karena saya kan juga kerja. Saya tuh wanita kerja 42 tahun. Jadi dalam hati saya, Tuhan ternyata bagus ya jadi ibu rumah tangga ya. Bisa dekat sama anak ternyata ya. Dengan hal-hal kayak begini saya istilahnya membalas utang saya sama anak-anak saya. Nah, saya maksudnya mau menyaksikan cucu saya ini aja dengan keharuan saya gitu. Yang hal yang kecil ini membuat saya terharu. Jadi mungkin ini berguna bagi oma opa yang lain. Gitu. Terima kasih sekali untuk kesaksiannya Bu Wilma. Masa kecil ingatlah bahwa ada babakan. Ada masa di mana anak itu akan melakukan hal tersebut. Nanti bersiaplah di 10 tahun kedua hidupnya akan berubah polanya. Nah, jadi semoga kita dengan belajar parenting, grandparenting, kita tahu polanya nanti perpindahannya kemana nih. Kalau enggak ntar kita kaget, dulu cucu saya kok pinter banget ya, diajakin berdoa, nyanyi, mau, sekarang nggak mau gitu ya. Nah itu nanti kalau udah babakan dekade kedua, 10 tahun kedua hidupnya, ini 10 tahun pertama kan, nah 10 tahun kedua hidupnya akan ada perubahan besar dalam hidupnya tentang iman. Jadi nikmati 10 tahun pertama ini, nanti akan masuk masa remaja, itu berbeda lagi tuh model parentingnya. Tapi terima kasih untuk kesaksiannya, Tuhan berkati. Oke. Ya, ada lagi? Ya, Bu, dari Bukis. Saya mau. Ya, Bukis silahkan. Ya, terima kasih. Udah beberapa saat tadi mendengarkan semuanya sangat berguna. Saya dari dulu memang menjadi ibu rumah tangga, karena ada sesuatu hal yang saya harus menjaga anak-anak. Nah, di situ saya ingin sekali bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang baik, sungguh-sungguh. Jadi segala sesuatu saya perhatikan, pendidikan anak-anak, mulai dari kandungan sampai dewasa. Sekarang anak-anak saya udah pada berkeluarga, kemudian ada yang menitipkan cucu Senin sampai Jumat. Karena bekerja, nah saya masuk itu. Itu beda sekali memang dengan anak-anak saya. Tapi saya berusaha menyesuaikan diri bagaimana anak-anak saya mengajarkan ke anaknya. Jadi saya berusaha mengikuti. Nah, di situ kadang-kadang cucu saya sedikit melawan. Kadang-kadang karena pengen sedikit bebas. Bebasnya itu kadang-kadang itu begini. Jadi saatnya harus belajar, pengennya cepat-cepat main. Ada tetangga yang kadang-kadang main ke sini. Nah, caranya semua tugas-tugasnya harus diselesaikan dulu. Masih kelas 2 SD sama TKB. Nah, yang kecil Zoom, kemudian yang besar Zoom juga. Begitu selesai ada tugas-tugas, harus selesaikan dulu, nanti siang boleh main. Dia terus tahu, karena ada anjing kecil,
untuk mengurangi kegiatannya menonton itu HP, HP itu ya. Makanya diberikanlah anjing itu untuk sedikit kegiatannya bermain dengan anjingnya. Kemudian cuci tangan, makan juga, makan siang, terus baru main sebentar sama teman-temannya 1 jam. Iya. Nah, nanti saatnya pada saat mau tidur siang, nah itu yang susah. Ya. Nah, mau tidur siang itu susah. Kalau dia nggak tidur, saya jadi pusing banget karena dia bergerak terus melakukan segala kegiatan. Saya dari pagi sampai siang kok nggak istirahat, nggak diem-diem gitu anak ini. Nah, terus dia pengen mundur sebentar, ya nanti sebentar mundur sebentar. Terus saya akali 2:30 kadang-kadang harus mandi dulu, cuci sekalian, ganti baju semua sekalian, harus mandi bersih, baru masuk kamar tiduran sambil membaca buku-buku. Ya paling berapa lembar gitu. Nah itu dia bisa mengikuti. Tapi ya jadi saya tidak memaksakan kehendak. Artinya harus jam segini. Saya memberikan waktu sedikit, ya udah nambah sedikit waktunya. Jadi saya ngikutin anak-anak saya. Jadi saya juga ngikutin cucu saya begitu. Mudah-mudahan saya bisa baik-baik dengan cucu ini sampai semampu saya gitu. Sekarang umur saya kan 67. Mudah-mudahan saya bisa sampai akhir hayat saya begitu harapan saya. Iya, Bu. Ya, semoga Ibu bisa terus mendampingi dan mengenal cucu. Itu yang paling penting. Jadi setiap cucu kan punya keunikan ya, Bu. Nah, kalau kita mengenal mereka, tadi Ibu bilang kan, ini nggak mau nih disuruh belajar terus. Nah, kalau kita mengenal mereka dulu, kita bisa menolong mereka berkembang sesuai dengan siapa mereka. Salah satunya misalnya, ada anak yang nggak betah suruh belajar terus, Bu. Katanya penelitian, anak belajar itu paling efektif hanya 20 menit. Jadi kalau disuruh belajar 1 jam, dia nggak bisa. Nah, makanya diperlukan 20 menit belajar, lalu dia main. Nah, lalu 20 menit lagi belajar, dia main lagi. 20 menit belajar, dia main lagi. Jadi nggak bisa suruh 3 jam belajar terus gitu. Ya, itu dia nggak bakal. Saya mengikuti dia. Ya udah nggak memaksa. Ya. Jadi selamat di tiap babakan berbeda, Bu. Nanti anak remaja, pemuda itu beda lagi caranya. Nah, semoga kalau Ibu terus mau belajar grandparenting nanti jadi semakin ngerti anak gitu, semakin ngerti cucu. Tuhan berkati ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan dari Bu Lilip. Bagaimana kalau orang tuanya nggak rindu untuk membawa anak mereka lebih dekat kepada Tuhan? Nah, ini impression atau kesan mendalam dari opa oma itu sangat berguna buat cucu. Jadi biarkan ketika dia bertemu dengan opa oma, dia melihat opa oma yang cinta Tuhan Yesus. Itu bisa berkesan. Jadi ada cucu-cucu yang akhirnya jadi Kristen karena dia lihat omanya cinta Tuhan. Karena dia lihat opanya takut akan Tuhan. Karena dia lihat omanya menikmati melayani Tuhan. Jadi dia ikut omanya melayani Tuhan. Ada yang dilihat opanya itu rajin sekali mempelajari firman Tuhan dan kata-katanya penuh kasih. Nah, jadi peluangnya adalah Ibu Lilip, opa-omanya nih yang menjadi contoh membawa mereka dekat kepada Tuhan. Dengan cara apa? Memberi contoh-contoh. Contoh-contoh tuh mungkin nanti memberikan, jangan kebanyakan memberi ayat Alkitab lewat WhatsApp atau Line. Jadi anak-anak tidak suka dihujani, cucu-cucu tidak suka dihujani oleh bertubi-tubi pesan. Dia cuma bisa 1 kali aja. Jadi kalau ini opa nih, ini oma nih kirim pesan mulu tiap hari, kasih video, kasih tulisan, kasih ayat Alkitab, nggak dibaca sama mereka. Yang dibaca itu kalau sekali-kali. Sekali-kali. Atau nanti kita pelajari minggu depan bagaimana menyentuh perasaan anak, membuka jendela hatinya. Nah, kalau udah buka jendelanya, baru kita masuk tuh, mencintai Tuhan, membawa anak pada Tuhan. Ya, semoga Bu Lilip dan orang tua lainnya, opa oma lainnya, bisa menjadi contoh bagaimana membawa cucu-cucu dekat dengan Tuhan. Kalau anak kita nggak mau bawa dekat, kita doakan, pasti Tuhan kasih buka jalan nanti.
supaya anak kita bertemu Tuhan Yesus. Begitu dari saya kembalikan kepada Kak Kiesa. Oh iya Bu, sepertinya Ibu Rita dan Rika ingin bertanya, soalnya tadi angkat tangan begini-gini. Oke, silakan Bu Rita, Bu Rika. Ya, silakan Bu Rita. Terima kasih Ibu atas kesempatannya pada sore hari ini. Mari Bu. Ya, saya hanya ingin mengucap syukur aja sih Bu. Saya sangat bersyukur karena cucu saya punya cucu 3 ya Bu ya. Iya Bu. Yang pertama sudah lulus kuliah, yang kedua-duanya sudah kelas 3 SMA. Saya bersyukur karena cucu-cucu saya itu saya sangat senang. Mereka mau melayani Tuhan. Semua aktif, baik yang satu aktif di pemuda dan 2, 3 pun aktif semua. Itu yang menjadi ucapan syukur saya. Saya juga bersyukur anak-anak saya pun aktif di dalam pelayanan. Karena saya selalu menanamkan pada anak dan cucu saya, hidup kita ini singkat. Kita harus memberikan apa yang harus kita berikan buat Tuhan. Kita harus punya satu. Kita harus mempunyai apa untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Nah, itu ya puji Tuhan sih cucu-cucu saya ngikut. Ya. Suara saya juga mungkin nggak enak, tapi saya tuh senengnya nyanyi ya. Jadi saya tuh kalau cucu saya suka bilang gini, nah nih emak nih sudah bangun pasti nyanyi. Nyanyinya sih emang sederhana, melayani. Ya. Wah, itu bisa direkam, Bu. Direkam supaya nanti bisa diulang-ulang. Opa Oma penting loh merekam suara kita, baik itu lagu maupun doa. Sehingga nanti cucu-cucu kita mendengar suara kita dan melalui lagu dan doa kita. Jadi itu nanti yang bisa dikenang oleh mereka gitu ya. Wah, keren banget, Bu. Bu Rita atau Bu Rika ini? Saya Rika anak saya. Oh, Bu Rita, ya. Terima kasih Bu Rita untuk kesaksiannya. Semoga terus bisa dikenang nih lagu-lagunya sama cucu-cucunya ya. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Rita. Ya, terima kasih. Kembalikan kepada Kak Kesa. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Opa Oma. Sepertinya waktu kita juga sudah selesai, sudah hampir jam 6. Dan terima kasih kepada Ibu Pendeta Riani yang sudah membantu kita mengerti dan memahami tentang apa itu grand parenting. Terima kasih Opa Oma sudah mau bersedia mengikuti pembinaan grand parenting pada hari ini dengan baik. Berikut saya akan share link untuk evaluasi. Dimohon kepada Bapak Ibu, Opa Oma untuk mengisinya sebelum berakhir. Ya, ada satu video sambil mengisi. Semoga Opa Oma bisa terus menjadi Opa Oma kecintaan cucu-cucu, begitu ya. Pada dasarnya setiap cucu-cucu kita adalah pribadi yang sangat membutuhkan cinta kasih Tuhan Yesus. Nah, dari mana cinta kasih yang diberikan? Diberikan itu melalui Opa Oma khususnya. Jadi Opa Oma jangan pernah henti-hentinya mendoakan, pastinya mendoakan ya cucu-cucunya ya. Tinggal sekarang bagaimana kita menunjukkan cinta kasih yang sesuai, yang cocok dengan apa yang dibutuhkan.
Ya, semoga Opa Oma terus bisa menjadi pemulih juga buat cucu-cucu yang mungkin membutuhkan itu dari Opa Oma. Saya kembalikan kepada Kak Kiesa. Baik, terima kasih Bu Pendeta Riani. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian, Opa Oma yang sudah berpartisipasi. Dan untuk materinya akan di-share di ruang chat WA Bapak Ibu. Dan untuk evaluasinya jangan lupa diisi ya untuk Bapak Ibu, Oma Opa yang sudah terlampir di dalam ruang chat di Zoom. Kita akan menutup rangkaian Zoominar kita di sore hari ini dengan doa. Maka dari itu saya mempersilakan Bu Pendeta Riani untuk memimpin kita dalam doa. Oke. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya cinta-Mu besar dalam hidup kami. Dan kami berdoa biarlah cinta Tuhan yang besar itu boleh kami tularkan, pancarkan, berikan kepada bukan hanya anak kami, tapi cucu-cucu kami. Anugerahkan cinta-Mu agar anak-anak kami juga dapat membesarkan cucu-cucu kami dengan cinta Tuhan, dengan takut akan Tuhan, dengan contoh nyata. Tolong kami juga agar bisa membantu cucu-cucu kami melihat Kristus di dalam kami dan melalui kami. Itu sebabnya berikan bijaksana, mampukan kami menjadi Opa Oma yang sungguh bisa membuat cucu-cucu kami merasakan cinta Tuhan melalui kami. Berkati kami untuk terus menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada pergumulan-pergumulan di antara Opa Oma dalam menghadapi anak-anak dan cucu-cucu, Roh Kudus yang bekerja, tolonglah kami ya Bapa. Berikan semangat kepada kami untuk terus mau belajar, karena kami percaya Engkau hadir juga dalam pembelajaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.